Baik, ketemu lagi dengan saya di kuliah kita pengantar ekonomi mikro, kuliah kelima mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi dari video-video kuliah saya selanjutnya. Teori permintaan. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Permintaan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang diminta atau didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Jenis-jenis permintaan berdasarkan daya belinya. Yang pertama ada permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai daya beli. Yang kedua ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli. Dan yang terakhir ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang memiliki kemungkinan meski terpendam daya belinya. Jenis permintaan berdasarkan pelaku permintaan. Yang pertama ada permintaan individu, yaitu oleh perseorangan, misalnya reparasi atau servis motor. Yang kedua ada permintaan pasar oleh kebanyakan orang atau gabungan dari individu-individu yang ada, misalnya beras, pakaian, dan transportasi. Faktor penentu permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, corak distribusi pendapatan masyarakat, selanjutnya ada cita rasa masyarakat, yang kelima ada jumlah penduduk, dan yang terakhir ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Daftar permintaan adalah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Yang terakhir adalah kurva permintaan, suatu kurva yang menggambarkan sikap hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Berikut ini adalah gambaran dari daftar permintaan. Permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga sebagai berikut. Dari daftar permintaan sebelumnya, dapat digambarkan kurva permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga sebagai berikut. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang di dalam pasar. Oleh karena itu perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, maka kurva berbagai individu dalam pasar perlu dijumlahkan. Berikut ini adalah daftar permintaan perorangan dan permintaan pasar. Permintaan terpasar terhadap buku, ada permintaan ali per unit dan permintaan badu per unit. Sedangkan permintaan pasar adalah penambahan atas permintaan ali dan permintaan badu. Berikut ini adalah gambar atau kurva permintaan perorangan. Yang pertama adalah kurva permintaan perorangan atas nama Ali
Dan yang kedua adalah kurva permintaan atas nama Badu. Berikut ini adalah kurva permintaan pasar yang merupakan penggambaran dari permintaan pasar atau penjumlahan dari permintaan Ali dan Badu, yaitu sebagai berikut. Efek faktor bukan harga dalam permintaan. Yang pertama adalah harga barang-barang lain yang menjadi barang pengganti atau barang pelengkap ataupun barang netral. Yang kedua ada pendapatan para pembeli, sehingga para pembeli lebih memilih barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Dan beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi dari kurva permintaan, yaitu distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ekspektasi terhadap masa depan. Berikut ini adalah gerakan sepanjang kurva permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan digambarkan lewat simbol T, R, dan S. Hal ini terjadi karena perubahan harga. Maka permintaan barang bergerak sesuai dengan barang yang diminta pada harga tertentu. Pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan digambarkan pada kurva D, D1, dan D2. Hal ini terjadi selain faktor perubahan harga. Akan tetapi karena tren di masyarakat sehingga berubah dan kenaikan pendapatan para pembeli potensial. Kita masuk ke teori penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor penentu penawaran adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, hingga tingkat teknologi yang digunakan. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Dengan anggapan ceteris paribus. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Daftar penawaran adalah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berikut ini adalah daftar penawaran dalam bentuk tabel mengenai penawaran buku tulis yang digambarkan dari keadaan, harga, dan jumlah yang diminta, dengan asumsi semakin tinggi harga barang tersebut, maka semakin banyak pula penawaran atas barang tersebut. Berikut ini adalah kurva penawaran, penggambaran dari penawaran buku tulis yang ada dalam daftar penawaran sebelumnya, yang ditunjukkan dari garis S atau supply. Efek atau faktor-faktor bukan harga yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang lain, seperti barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi, yaitu produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, tujuan perusahaan yang berubah-ubah. Yang keempat,
adalah tingkat teknologi atau perubahan teknologi suatu perusahaan. Berikut ini adalah gambaran dari pergeseran dan gerakan kurva penawaran. Yang digambarkan kurvanya dilambangkan dengan huruf S. Pergeserannya dilambangkan dengan huruf B ke B1 dan B2, dan pergeserannya dilambangkan dengan huruf A. Hal ini terjadi selain dari faktor perubahan harga. Akan tetapi karena tujuan perusahaan yang berubah-ubah, biaya produksi, dan perubahan teknologi. Kita masuk dalam keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan atau equilibrium adalah keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Ada 3 cara untuk menunjukkan keseimbangan atau keadaan seimbang, yaitu pertama dengan contoh menggunakan angka, yang kedua dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran, dan yang ketiga menentukan secara matematika. Menentukan keseimbangan menggunakan angka. Berikut ini adalah tabel permintaan dan penawaran buku tulis atas penggambaran dari keseimbangan. Titik keseimbangan ada di harga 3.000 dengan jumlah yang diminta dan ditawarkan sama besar, yaitu 600. Kelebihan permintaan atau excess demand adalah jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Kelebihan penawaran atau excess supply adalah jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Menentukan keseimbangan secara grafik. Penentuan harga dalam jumlah buku yang diperjualbelikan digambarkan dari gambar di bawah ini. Dengan harga 3.000, maka permintaan tersebut seimbang. Di situ ada titik kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan, di mana penjual dan pembeli mempunyai konsekuensi tersendiri. Menentukan keseimbangan secara matematik. Bentuk umum persamaan permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. Persamaan permintaan digambarkan QD sama dengan C min DP. Sementara persamaan penawaran sama dengan QS sama dengan min M ditambah NP, di mana C adalah angka tetap, nilainya menunjukkan barang yang diminta apabila tingkat harga 0. Nilai C selalu positif. D adalah kecondongan kurva permintaan. Nilainya selalu negatif atau min D, karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah angka tetap. Nilainya menunjukkan barang yang ditawarkan apabila tingkat harga 0. Biasanya nilai M bernilai negatif. N adalah kecondongan kurva penawaran. Nilai selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta dan QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Andaikan persamaan permintaan karet alam di suatu kampung adalah QD sama dengan 13.000 min P, dan penawarannya adalah QS sama dengan min 2000 ditambah 2P. Berapakah harga karet alam
dan kuantitas karet yang diperjualbelikan. QD sama dengan QS. Jadi 13.000 dikurang P sama dengan min 2.000 ditambah 2P. Maka ditemukan 3P sama dengan 15.000. Maka jawabannya adalah P sama dengan 5.000. Maka tingkat harga equilibrium adalah Rp5.000. Maka QS sama dengan 13.000 dikurang 5.000 sama dengan 8.000 kg. Sedangkan QS min 2.000 ditambah 2 dikali 5.000 sama dengan 8.000 kg. Efek faktor bukan harga yang mempengaruhi keseimbangan. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Ada 4 kemungkinan terjadinya pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan, dan penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Berikut ini adalah perubahan keseimbangan yang digambarkan dalam bentuk kurva efek penambahan permintaan dilambangkan dengan D ke D1. Sedangkan efek penambahan penawaran digambarkan atau dilambangkan dari kurva S ke S1. Selanjutnya, perubahan keseimbangan yang digambarkan akibat pergeseran permintaan dan penawaran, kemungkinan 1. Dilambangkan di titik E ke E1. Selanjutnya, perubahan keseimbangan digambarkan lewat titik E ke E1 adalah penambahan dan penawaran melebihi penambahan permintaan atau kemungkinan kedua. Selanjutnya, perubahan keseimbangan yang digambarkan di E ke E1 adalah permintaan dan penawaran mengalami peningkatan sama besar, kemungkinan yang ketiga. Motivasi hari ini adalah bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Quotes by W.S. Rendra. Baik, sampai di sini dulu kuliah kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe, stay at home, maju terus pendidikan Indonesia. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi dari video-video kuliah saya selanjutnya. Terima kasih.